I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian sampel besar. Yang pertama-tama kita ketahui itu adalah hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai satu parameter populasi yang dimaksudkan untuk menguji dan berguna untuk pengambilan. Biasanya hipotesis itu berbentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Setelah itu ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Terdapat 5 langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama itu menentukan hipotesis. Contohnya H0, contoh kalimatnya itu seperti ini. Rata-rata nilai akhir mahasiswa statistika kelas D minimal 80. Dan H1, rata-rata nilai akhir mahasiswa statistika kelas D maksimal 80. Itu untuk menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Ialah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Biasanya kita itu menggunakan taraf nyata sebesar 5%, 10%, dan 1%. Taraf nyata biasanya sudah terdapat di dalam soal, tetapi apabila di soal tidak terdapat taraf nyata, kita bisa mengasumsikannya sendiri. Semakin kecil alfa akan semakin baik. Alfa itu menunjukkan tingkat toleransi. Jadi semakin kecil tingkat toleransi karena kesalahan, semakin kecil juga, maka confidence-nya akan semakin tinggi. Yang ketiga itu menentukan uji statistik. Ialah suatu nilai yang memperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan diterima atau menolak hipotesis. Kita menggunakan rumus Z. Ialah Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi defisiasi dibagi dengan N. X bar itu adalah rata-rata dan data kenyataan, mu itu rata-rata data standar, defisiasi itu standar deviasi data standar, dan N itu banyaknya sampel. Yang keempat itu menentukan daerah keputusan. Kita menggunakan kurva Z. Jadi pada penentuan daerah keputusan ini berdasar pada penentuan taraf nyata. Jadi jika taraf nyatanya salah, maka terjadi kesalahan juga pada pengambilan daerah keputusan. Jadi harus berhati-hati dalam menentukan taraf. Yang kelima itu pengambilan keputusan. Di langkah nomor 5 ini kita memutuskan apakah H0 diterima atau H0 tidak diterima. Pengambilan keputusan ini didasari oleh nilai Z yang kita dapat pada langkah ketiga. Jadi apabila di langkah ketiga itu menentukan uji statistik terdapat kesalahan, maka pada pengambilan keputusan juga terjadi kesalahan. Jadi harus berhati-hati juga dalam menentukan nilai Z-nya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji signifikasi satu arah dan dua arah. Yang pertama, pengujian satu arah. Contohnya, nilai akhir mahasiswa minimal 80. Jadi, H0-nya itu rata-rata lebih dari sama dengan 80. Kenapa dia lebih dari? Karena di soal dia menggunakan kalimat minimal. Dan H1-nya itu rata-rata kurang dari 80.
kebalikan dari H0. Yang kedua, tinggi badan mahasiswa maksimal 170. H0-nya rata-rata kurang dari sama dengan 170. H1-nya rata-rata lebih dari 170. Kenapa dia kurang dari? Karena terdapat kalimat pada soal yaitu maksimal, jadi menggunakan kurang dari sama dengan. Setelah itu pengujian dua arah. Misalnya, mahasiswa asli Kota Malang adalah 20 orang. H0-nya rata-rata sama dengan 20. H1-nya rata-rata tidak sama dengan 20. Seperti itu. Yang selanjutnya saya akan menyebutkan contoh soal. Nomor 1, mahasiswa mata kuliah akuntansi mengikuti ujian semester. Berdasarkan ketentuan kelulusan, nilai mahasiswa tidak boleh kurang dari 70. Dengan defisiasi standar 30, sebanyak 42 mahasiswa mengikuti ujian semester dengan rata-rata nilai yaitu 80. Dengan taraf nyata 5%, apakah mahasiswa dapat dinyatakan lulus? Yang pertama tuh kita tentukan dulu new-nya tuh 70, defisiasinya 30, N-nya 42, X-barnya 80, dan tarafnya 5%. Langkah pertama kita merumuskan hipotesis. H0 rata-rata lebih dari sama dengan 70. H1 rata-rata kurang dari 70. Itu untuk yang merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Terdapat taraf nyatanya 5% dan kita mencari nilai C. C itu 1 dikurang dengan 5%, terdapat 95%. Lalu didapatlah Z sebesar 1,65. 1,65 ini bersumber dari tabel Z yang ada di buku statistika. Setelah itu kita menentukan uji statistik. Rumusnya Z sama dengan X bar dikurang new dibagi dengan defisiasi dibagi dengan N. Jadi tadi X barnya sudah diketahui sebesar 80, new-nya 70, defisiasinya 30, dan N-nya 42. Didapatlah hasil 10 dibagi 4,62 yang hasilnya 2,17. Setelah itu kita menentukan daerah keputusan, yaitu berbentuk kurva tabel Z. Bisa dilihat pada gambar kenapa yang di arsip sebelah kanan, karena yang dicari adalah kurang dari 1,6 karena dia sebelah kanan jadi dia min. Dia berada di daerah yang menolak H0. Sedangkan 2,17 berada di daerah yang tidak menolak H0. Jadi, keputusannya adalah nilai uji Z 2,17 menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Soal nomor 2. Pak Reza ingin mengetahui apakah rata-rata skor ujian kepabeanan lebih dari 82. Dari data yang didapat, sebanyak 20 mahasiswa memperoleh rata-rata skor ujian kepabeanan sebesar 85 dengan defisiasi 10 dan taraf nyatanya 5%. Sini sudah ditentukan ya, new-nya 82, defisiasinya 10, N-nya 20, X-barnya 85, dan tarafnya 5%. Yang pertama merumuskan hipotesis. H0 rata-rata
kurang dari sama dengan 82. H1-nya rata-rata lebih dari 82. Kebalikannya ya. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Karena 5% sama dengan seperti yang nomor 1. Didapatlah hasil 1,65. Itu didapat dari tabel Z. Setelah itu, yang ketiga, menentukan uji statistik. Rumusnya, X bar dikurang nu dibagi defisiasi dibagi dengan akar N. Jadi 85 dikurang 82 dibagi 10 dibagi dengan akar 20. Didapatlah hasil 3 dibagi 2,3 yang hasilnya 1,3. Setelah itu kita menentukan daerah keputusan yang diarsir sebelah kiri, yang artinya nilainya bersifat positif. 1,30 berada di daerah arsir, yang artinya dia berada di daerah yang menolak H0. Dia menolak daerah H0. Jadi daerah yang tidak menolak H1-nya tidak ada. Jadi pengambilan keputusannya adalah H0 ditolak dan HI diterima. Baik, tadi saya menyebutkan contoh soal yang satu arah. Sekarang saya akan menyebutkan contoh soal yang dua arah. Yaitu, perusahaan lampu LED Terang Jaya mengatakan bahwa daya tahan pada lampu sekitar 700 jam. Tetapi akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan kebenaran dilakukan penelitian dengan menguji 55 lampu. Ternyata terdapat rata-rata 691 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa defisiasi masa lampu hidup 60 jam. Gunakan taraf 5%. Apakah kualitas lampu sudah berubah atau belum? Baik, di sini new-nya sudah diketahui yaitu 700 jam. Defisiasinya 60 jam, N-nya 55. Tarafnya 5% dan X-bar-nya 691 jam. Kita merumuskan hipotesis, yaitu H0 rata-rata sama dengan 700 dan H1 rata-rata tidak sama dengan 700. Setelah itu kita menentukan taraf nyata. Pada dua arah taraf nyata dibagi menjadi 2, yaitu 5% dibagi dengan 2 hasilnya 0,25. Setelah itu kita ambil 50% dikurang 2,5%, didapatlah hasil 47,5%, dijadikan desimal 0,475. 0,475 ini di tabel Z didapatlah nilainya itu sebesar 1,96. Setelah itu kita menentukan uji statistik. Ialah nilai Z sama dengan X bar dikurang nu dibagi defisiasi dibagi akar N. Jadi 691 dikurang dengan 700 dibagi 60 dibagi, ini harusnya dibagi ya, bukan dikurang, saya salah. Akar 55. Jadi min 9 dibagi dengan 8,09 hasilnya 1,11. Bentuk kurvanya seperti ini. Karena dia dua arah, jadi yang diarsir dua arah, dua bagian kanan dan kiri. Kita lihat min 1,11 ini berada di daerah yang tidak menolak H0. Berarti dia H0-nya diterima ya. Min 1,96 berada di kanan, negatif. Di sebelah kiri 1,96 berada di kiri, yang artinya positif. Dan yang selanjutnya itu pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusannya itu HU diterima
cukup bukti untuk menganggap kualitas lampu belum berubah dengan new 700 jam. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya mengambil materi dari beberapa sumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.